Jumpa lagi bersama Cocot Pidal ya Mok. Kemarin kagak bisa upload karena suara hujan yang deras ya Mok. Langsung saja selang muncrat saat diurut dan cerat cerit cerut. Di part kali ini diawali dengan si Jung yang sedang berlari karena terlambat di sekolah. Ia berkata, sial, kenapa aku jadi sangat terlambat? Semua ini karena bajingan itu, Jang Seong-so, bajingan sialan. Dan terlihat ia berlari sangat cepat di sana sampai di depan sekolahan. Sedangkan di sisi Jang Seong-so, ia sedang mengorek kupingnya, berkata, kenapa pagi-pagi begini telingaku gatal sekali. Dan terlihat di dalam kelas ada beberapa teman di sana terkejut karena kedatangan si Jung di jam kedua pelajaran. Jung membuka pintu di sana berkata, sial, apa kelas pertama sudah selesai? Suasana macam apa ini? Apa ini pertama kalinya kalian melihat murid terlambat? Lalu Jung menoleh terdiam. Ternyata di belakangnya ada dua cecunguk, si Gundul dan temannya. Si Gundul takut berkata, Kak, kami sudah salah kemarin. Itu senior Yonggi yang memaksa kami. Jung lalu marah berkata, apa? Bajingan itu? Sudah kuduga itulah yang terjadi. Lalu ia berpikir, aku melupakannya karena terlalu sibuk dengan Jang Seong-so. Tapi aku menjadi yang terkuat di sekolah setelah mengalahkan Kang Yonggi dengan sempurna. Sambil ia membayangkan pertarungannya dengan Yonggi kemarin. Lalu tiba-tiba tangan Jung mengepal dan memukul dua cecunguk itu sambil menatap mereka berdua kesakitan. Jung berkata, dasar rubah licik, dan minta maaflah juga pada Sim Jae-hye. Lalu mereka berkata sambil ketakutan, baiklah Jung Seok. Lalu Jung berpikir, terkuat di sekolah ini tidak semenarik yang kuduga. Jika itu adalah diriku yang lama, aku akan membanggakan diriku dan membuat masalah. Lalu ia melihat sekelilingnya, dia berkata, ngomong-ngomong, di mana Sim Jae-hye? Si Gundul menjawab, dia di sana dengan para gadis-gadis. Lalu Jung melihat ke arah si Sim Jae-hye. Ia duduk terdiam dihampiri para teman gadisnya. Lalu mereka berkata, Sim Jae-hye, apa kau menukar gaya rambutmu? Terlihat cocok untukmu. Di mana kau melakukannya? Kelihatannya kau juga merubah seragamu. Apa yang kau lakukan dengan kacamatamu? Sim Jae-hye di sana bingung untuk menjawab apa. Dan terlihat Jung yang kesal berkata, aku melakukan semua hal itu agar dia lebih percaya diri. Tidak ada yang berubah. Sambil ia melihat Jae-hye yang bersama teman-temannya itu, Jung bergumam, tidak, dia sudah sedikit lebih baik. Lalu tiba-tiba dari belakang si Gundul berkata, oh ya, itu benar, kepala sekolah menyuruhmu datang ke kantor saat kau datang kemari. Jung pun kaget berkata, sial, mati aku. Dan terlihat di sana ruangan guru, dan di sana Jung menemui Bu Guru Han. Dan Bu Guru berkata, Jung Seok, kau datang ya? Jung lalu menjawab, iya, kepala sekolah menyuruhku datang ke kantor. Bu Guru berkata, benarkah itu? Tapi dia sedang tidak ada di sini. Kau tidak pernah terlambat beberapa hari belakangan ini. Ada apa? Mungkinkah terjadi sesuatu? Apa kau sakit? Jung menjawab, tidak, aku hanya ketiduran. Maafkan aku. Di sana Bu Guru tersenyum, entah karena apa ia tersenyum. Lalu ia berkata, kenapa kau minta maaf? Tidak masalah, berhentilah lagi. Bersiaplah untuk ke kelas selanjutnya. Lalu Jung berkata, apa? Benarkah? Bu Guru menjawab, ya, biar aku yang bicara pada Pak Kepala Sekolah. Lalu Jung menunduk berterima kasih kepada Bu Guru sambil ia bergumam, hore, aku bebas. Dan terlihat Jung di sana senyum-senyum bergumam, alhamdulillah, sudah kuduga berkat datang pada orang yang hidup dengan baik. Lalu ia terdiam dan bergumam lagi, semuanya berjalan dengan baik, tapi aku lupa membawa bekal karena buru-buru. Sial, laparnya. Sambil ia melihat teman-temannya yang sedang makan bekal mereka, tiba-tiba seseorang datang menghampiri Jung berkata, Jung Seok, kamu tidak makan? Jung melirik ke arah orang itu, dan ternyata itu adalah Jae-hye yang tampak sangat semplo. Hei Mok. Jae-hye berkata, jika kau tidak keberatan, bagaimana jika kita makan bersama? Jung berkata, tidak masalah. Memangnya kau pikir aku ini pengemis atau semacamnya? Jae-hye membuka bekalnya berkata, jangan begitu, ayo makan bersama, karena ini terlalu banyak. Terlihat Jung bengong melihat bekal yang dibawa Jae-hye yang kelihatannya enak itu. Jung pun bertingkah antara mau dan tidak untuk menerimanya. Dan Jung berkata, baiklah jika kau memaksa, karena kau bilang ini terlalu banyak, aku akan memakannya untukmu. Lalu Jung bergumam, ya, aku sudah melakukan banyak hal untuknya, jadi kalau hanya ini tidak ada masalah.
dan terlihat seorang gadis dengan permen lollipop berkata, "Hah? Kau mencoba untuk mendapatkannya dengan makanan sekarang?" Di sana Sim Jae menoleh terkejut. Gadis tadi berkata lagi sambil mendekat, "Kau melakukan segala macam cara yang benar saja." Lalu Jung melirik ke arah gadis yang bicara itu. Ternyata itu adalah gadis yang pernah memanggil Jung saat sebelum bertemu dengan Kang Yongki kemarin. Lalu gadis itu berkata lagi, "Hei Oh Jung Seok, selamat karena telah menjadi yang terkuat di SMA Sampo. Bisakah aku bicara denganmu?" Jung berpikir, apa-apaan si Jalang ini? Dia bertingkah seolah-olah kita dekat waktu itu. Jadi aku hanya mengikutinya saja. Tapi siapa dia? Dia terlihat familiar. Lalu dari belakang Sim Jae berkata, Un Jeong, apakah kau Choi Un Jeong?" Dan Jung menoleh ke arah Jae. Un Jeong berkata, "Apa? Mungkinkah kau masih tidak tahu namaku?" Lalu Jung bingung berkata, "Hah, sial, menyebalkan sekali. Jadi kau sekolah di sini?" Un Jeong berkata, "Apa yang kau bicarakan itu?" Jung menjawab, "Nyahlah, apa kau tuli? Aku tidak punya minat untuk terlibat dengan anak nakal sepertimu. Nyahlah." Lalu Jung berkata pada Jae, "Apa yang kau lakukan? Ayo makan." Sambil ia cuek dengan Enjung tadi. Dan di sana Enjung terdiam emosi lalu berkata, "Kau bergaul dengan orang yang kerasukan hantu, namun kau tidak menyukaiku. Jadi hanya seperti itulah dirimu. Baiklah, kuharap kalian berdua bisa akur." Sambil terlihat Jung dan Jae terdiam mendengarkannya bicara. Lalu Jung berkata, "Apa? Kerasukan? Omong kosong macam apa itu?" Lalu Enjeong tersenyum berkata, "Kau tidak tahu? Pantas saja kau pasti bersikap seperti itu hanya karena kau tidak mengetahuinya. Sim Jae, ibunya itu adalah dukun. Akhir-akhir ini dia pergi meninggalkan rumah karena kerasukan hantu, tapi kau tidak mengetahuinya." Sambil Jung kaget melihat Sim Jae, dan terlihat juga Sim Jae yang gemetar atas perkataan Enjeong itu. Lalu Jung membayangkan saat bersama Jae kemarin. Jung di sana berkata, "Kenapa? Apa ibumu memukulmu atau semacamnya?" Jae menjawab, "Aku tidak mau pulang cepat." Lalu terlihat Jung saat ia berkata, "Oh, begitukah?" Dan Enjeong berkata, "Dan anaknya juga kerasukan. Itu sepertinya mereka tidak akan tahan jika tidak ada pria di sekitar mereka. Kau sampai jatuh ke hal tersebut, Jung Seok." Lalu terdengar suara plak. Ternyata Jung menampar Enjeong itu di sana. Teman-temannya kaget karena ulah si Jung itu. Enjeong kesakitan memegang bekas tamparan sambil emosi berkata, Kau bajingan sialan, beraninya kau memukulku." Jung menjawab, "Hantu itu jauh lebih baik dari sampah sepertimu. Setidaknya hantu itu jauh lebih baik dan ramah. Sedangkan kau itu tidak berharga." Lalu Enjeong marah dan akan menampar Jung berkata, "Bajingan sialan kau." Jung tiba-tiba menangkap tangan Enjeong itu. Enjeong berkata, "Lepaskan aku bajingan, akan kubunuh kau." Lalu Jung menjawab, "Kau pikir aku segila itu hingga membiarkan orang rendahan sepertimu memukulku?" Lalu Enjeong berteriak, Apa kau tahu siapa aku? Orang sepertimu aku bisa." Lalu Jung berkata, "Tentu saja aku mengetahuinya. Ayahmu itu Choi Dong Seok. Dia anggota geng Tiger School. Itu yang mau kau bicarakan, bukan?" Lalu Enjeong tersenyum berkata, "Itu benar. Kau mengetahuinya dengan baik. Jadi jika kau tidak berlutut sekarang juga untuk memohon ampun." Tapi tiba-tiba Jung tertawa berkata, Kau benar-benar lucu." Lalu Jung mendekat berbisik, "Memangnya kenapa jika ayahmu itu gangster? Kau pikir aku akan gemetar ketakutan seperti yang lainnya? Kau membuat keributan dengan orang yang salah hari ini." Sambil terlihat Enjeong kaget mendengar kata Jung itu. Lalu Jung berkata keras, "Hei para bajingan, orang terkuat di SMA Sampo, Oh Jung Seok ini akan membuat pengumuman. Mulai dari sekarang si Jalang ini resmi dikucilkan. Akan kubunuh siapapun yang terlihat bersama Jalang ini mulai dari sekarang. Jika kalian tidak mempercayaiku, maka sebaiknya kalian saksikanlah nanti." Lalu teman-teman sekelas terkejut dengan pernyataan itu. Dan Jung berkata lagi, "Aku benar-benar serius, akan kubunuh kalian." Terlihat di sana Enjeong terkejut dan Sim Jae pun juga terkejut oleh kata Jung itu. Lalu terlihat beberapa saat kemudian di luar sekolah, Jung dan Jae duduk berdua. Jae berkata, "Apa ini benar-benar tidak masalah? Kurasa kau agak terlalu kasar padanya." Lalu Jung terdiam. Dan lalu tiba-tiba ia menjewer pipi Jae berkata, "Apa kau bodoh?
dari semua orang, kenapa malah kau yang mencemaskannya? Lalu Jahe berkata, wah, maaf. Dan Jung terdiam sejenak lalu berkata lagi, itu dia kan orang yang membulimu di SMP, Choi Enjeong, si Jalang itu. Lalu Jahe menjawab, kenapa kau bisa tahu? Jung pun berkata, kenapa tidak? Aku langsung tahu setelah melihatnya. Lalu Jahe menjawab, tapi itu tidak selalu seperti itu. Jung berkata, terserah itu dia ataupun bukan, tidaklah penting. Apa kau masih tidak mengerti? Jika kau perhatikan, dia itu jauh lebih buruk dari Kang Yonggi, si bajingan itu. Dia itu adalah anak nakal yang bertindak dengan keyakinan penuh bahwa ayahnya akan mendukungnya. Ya, itu sudah berakhir kali ini, syukurlah. Dan di sana Jahe bengong dengan ucapan Jung itu. Lalu Jung berkata lagi, lihat saja baik-baik, opa ini akan memberikan pelajaran yang layak untuk si Jalang itu. Jahe terdiam lagi lalu tertawa. Jung berkata lagi, apa? Kenapa kau tertawa? Jahe menjawab, kau bicara seperti itu seperti orang yang sudah berumur 40 tahun. Hahaha. Jung marah-marah dan berkata, apa-apaan itu? Aku sudah bersikap baik padamu dan sekarang kau memperlakukanku seperti ini. Lalu Jahe berkata lagi, tapi apa kau yakin kau tidak akan mendapatkan masalah dengan ayahnya Enjeong? Lalu Jung menjawab, gangster itu, aku akan mengurusnya sendiri, jadi tidak perlu mencemaskan hal itu. Ayo kita pergi, kelas kelima akan segera dimulai. Jahe berkata, Jung Seok, apa kau benar-benar tidak masalah seperti ini? Di sana Jung akan berdiri lalu melirik ke arah Jahe. Jahe berkata lagi, kau dengar dari Enjeong sebelumnya bahwa aku adalah putri seorang dukun? Lalu Jung menatap wajah Jahe. Jung berkata lagi, apakah menjadi dukun itu adalah sebuah kejahatan? Itu jauh lebih baik daripada menjadi sampah yang membuli orang lain. Jahe menjawab, tapi semua orang bilang jika aku kerasukan hantu seperti ibuku. Terlihat di sana Jung menatap serius wajah Jahe. Lalu tiba-tiba Jahe terkejut malu berkata, ya Tuhan, aku malu. Jung berkata, hei kau, apa yang sudah kukatakan padamu sebelumnya? Aku sudah berjanjikan, aku akan melindungi sampai kau bisa melepas dari menjadi orang buangan. Baik itu hantu ataupun sesuatu yang lainnya, akan kuhancurkan semuanya, mengerti? Jadi berhentilah mengatakan hal-hal yang menyedihkan. Sambil Jahe terdiam di sana, lalu Jung berkata lagi, akan kujidak kau 100 kali jika kau mengatakan hal seperti itu lagi, oke? Lalu Jahe tersenyum berkata, iya terima kasih. Dan Jung berdiri pergi berkata, sekarang ayo pergi, kita bisa terlambat untuk kelasnya. Dan Jahe berkata, hei tunggu Jung Seok, ini mungkin agak sedikit memalukan untuk memintanya padamu, tapi bisakah aku meminta sebuah permintaan? Lalu terlihat beberapa saat kemudian Jung di depan orang yang berkata, minta maaf. Lalu Jung menjawab tersenyum berkata, apa? Ternyata itu adalah Enjeong dan ia berkata, minta maaflah padaku dan batalkan pengumuman yang kau buat di depan orang-orang. Lalu Jung tertawa dan ia berkata, sial, ini benar-benar bodoh. Sungguh kau bahkan sampai memanggilku ke atap hanya untuk mengatakan hal ini. Di sana Enjeong berkata, aku tidak bercanda, akan kupanggil ayahku jika kau tidak minta maaf padaku sekarang juga. Kau sudah mendengar geng Tiger School kan? Mereka bisa menyerang sekolah ini jika aku mengatakan sesuatu. Pikirkan baik-baik, kau pikir kau bisa menang melawan seluruh geng hanya karena kau bisa sedikit bertarung? Bukan hanya kau, tapi si Jalang si Jahe akan. Lalu Jung emosi berkata, cobalah jika kau memang bisa, dasar Jalang sialan. Di sana Jung sambil memukul tembok di samping kepala Enjeong sampai retak. Enjeong gemetar ketakutan berkata, apa kau sudah gila? Apa kau benar-benar mau melawan gangster? Jung menjawab, geng, omong kosong, semua gangster itu juga bergantung pada orang lain. Dasar Jalang licik, kau pikir aku tidak tahu? Ayahmu yang selalu kau ocehkan itu, dia itu tidak ada bedanya dengan anggota yang sudah terusir. Enjeong terkejut karena omongan Jung itu. Jung berkata lagi, dia ada di peringkat terbawah dalam geng selama 20 tahun terakhir, punya hutang judi dan bahkan pecandu alkohol. Kau pikir aku akan takut pada ayahmu, orang yang bahkan dianggap sebagai beban oleh geng Tiger School? Lalu Enjeong gemetar berkata, bagaimana kau bisa tahu semua itu? Jung menjawab, haruskah aku mengatakan hal itu di depan yang lain? Ayahmu orang yang menyebabkan ketakutan itu sebenarnya hanyalah sampah yang akan segera dibuang. Lalu Enjeong berkata, diam kau, Kenapa kau memperlakukanku seperti ini? Apa kau berkencan dengan Sim Jahe? Sim Jahe, apa dia memintamu melakukan semua ini?
Lalu Jung menjawab, menyedihkan, kau bahkan tidak akan bisa membayangkan apa yang dikatakan si bodoh si Jahe itu. Lalu Jung membayangkan saat Jahe tadi meminta permintaan. Jahe berkata, maafkan Enjeong, kali ini saja ya. Lalu Jung berkata, apa kau bilang? Kau ingin aku melepaskan orang yang sudah membulimu selama bertahun-tahun? Apa kau benar-benar bodoh? Kau pikir dia akan berterima kasih padamu? Jahe berkata, itu tidak akan. Tapi kupikir Enjeong itu juga punya sesuatu yang bahkan tidak bisa dikatakan. Sesuatu seperti waktu yang menyulitkanku dan ibuku. Jung berkata, apa buktinya? Jahe pun menjawab, Enjeong sampai SMP dia itu sangat bercahaya dan lebih aktif dari sekarang. Meskipun dia itu sedikit egois. Terlihat di sana Jahe yang membayangkan ia bersama Enjeong waktu masih akrab di SMP. Jahe membayangkan lagi dan ia berkata, tapi tiba-tiba dia menjadi suram dan bergaul dengan anak-anak nakal. Dan setelah itu dia berubah. Jadi aku juga ingin memberikan Enjeong itu kesempatan yang lain, kesempatan agar dia itu bisa kembali bercahaya dan seenergik lagi. Dan yang paling penting, aku ingin menjadi temannya sekali lagi. Dan kita diperlihatkan Jung yang sekarang emosi bergumam, dasar bodoh, kenapa kau membantu orang seperti ini? Sudah kuduga ini tidak akan bekerja. Meskipun gadis menyebalkan itu memaafkanmu, aku tidak akan bisa menerimanya. Sambil Jung mengepalkan tangan di depan Enjeong itu. Lalu Jung mendekat berkata, jalang sepertimu dengan kepribadian yang menggila perlu diberi pelajaran secara fisik. Enjeong ketakutan gemetar berkata, apa yang akan kau lakukan? Jung berkata, menurutmu apa? Mungkinkah kau pikir aku tidak akan memukulmu hanya karena kau itu perempuan? Enjeong berteriak berkata, aku tidak akan melepaskanmu. Jika kau berani menyentuhku, aku tidak bercanda. Dan Jung dengan tatapan ganas berkata, omong kosong, memangnya apa yang bisa dilakukan orang sepertimu yang tak punya pendukung? Lalu terlihat Jung mengangkat tangannya akan menampar Enjeong. Jung berkata, lihatlah wanita jalang itu butuh sebuah tamparan yang nyata. Enjeong takut gemetar menangis berkata, tidak, jangan pukul aku. Dan ia mengingat sosok ayahnya yang akan memukulnya itu. Enjeong sambil menangis berkata lagi, aku tidak melakukan kesalahan, jangan pukul aku ayah. Lalu Jung terdiam terkejut dengan kata dari Enjeong itu. Jung berkata, tunggu, Cao Enjeong, apa kau benar-benar tumbuh dalam kekerasan? Di sana Enjeong terlihat trauma atas kehidupan sehari-hari yang dipukuli oleh ayahnya dan bersambung mok mok. Ayam itu berkokok lagi mok mok.